Halo, selamat akhir pekan, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Harapan dan doa saya, semoga para sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara dan sahabat sekalian, perkenankan saya di akhir pekan ini membawakan suatu refleksi kecil sekaitan dengan hari esok, tanggal 19 Januari. Sebagai orang Maluku, saya kira kita punya memori kolektif dan juga memori traumatik pada kala itu, 19 Januari 1999, 26 tahun yang lalu. Tentu saja, Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Kita akan terus belajar dari masa lalu untuk menata masa kini dan melihat masa depan atau menatap masa depan. Dan refleksi tentang 26 tahun proses Bina Damai Maluku itu dibicarakan secara publik antara lain oleh rekan-rekan para akademisi dan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Ambon yang berlangsung kemarin. Kebetulan saya sempat menghadiri acara tersebut, dan pada kesempatan ini dalam rangka refleksi 26 tahun peristiwa tragedi kemanusiaan Maluku 19 Januari, maka saya ingin mereview sedikit acara di hari kemarin yang menurut saya itu sangat penting dalam rangka edukasi publik dan membangun komitmen bersama untuk bersinergi merawat perdamaian Maluku yang hakiki. Nah, saudara dan sahabat sekalian, di hari kemarin dalam seminar publik nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Ambon, Rektor IAIN Ambon yang baru yaitu Dr. Abidin Wakano memberikan arahan di awal kegiatan bahwa perdamaian adalah suatu tugas peradaban yang sangat hakiki, dan oleh karena itu semua pihak, baik perguruan tinggi maupun masyarakat dan pihak manapun, terpanggil untuk bersama-sama membina merawat perdamaian. Selanjutnya, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan itu Pendeta Ceki Manuputi yang sekarang menjadi Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan apresiasi dan juga dukungan untuk upaya-upaya bina damai yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk damai yang terus mekar di Maluku, di Indonesia, bahkan di dunia. Pendeta Ceki Manuputi dan Ustadz Abidin Wakano dikenal sebagai provokator damai yang bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain terus berusaha untuk mendiseminasikan, mengarus utamakan perdamaian di Maluku bahkan di Indonesia. Selanjutnya, para sahabat sekalian, acara yang dimoderatori oleh sahabat saya Dr. Erna Zaid diisi dengan panelis yang pertama yaitu Profesor Dr. John Ruhulesin. Ya, beliau sekarang adalah Direktur Pasca Sarjana UKIM Ambon. Prof. Ruhulesin atau Pak Pendeta Ruhulesin dengan sangat cerdas memberikan satu pemetaan tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang Maluku hari ini dan ke depan, dan bagaimana caranya untuk terus menjaga dan membina perdamaian. Pertama, beliau menegaskan tentang esensi dari agama dan tanggung jawab agama di tengah-tengah perubahan zaman. Pak Ruhulesin juga memberikan satu pandangan bahwa konflik juga dapat menjadi momentum untuk sebuah transformasi sosial. Dan pada kesempatan yang baik itu, beliau menegaskan pentingnya proses-proses melakukan reintegrasi sosial di kalangan masyarakat Maluku. Kemudian juga bagaimana proses trauma healing akan terus berlanjut dan perlu saling menjaga rasa percaya atau trust. Dan kemudian juga penegasan Prof. Ruhulesin tentang media sosial yang akhir-akhir ini kadang juga menjadi alat yang bisa membuat konflik makin menyala. Tetapi menurut beliau, Pak Ruhulesin, bahwa mestinya media sosial menjadi sarana efektif untuk menyemai kultur damai dan memberikan edukasi-edukasi yang berguna bagi publik.
Saudara dan sahabat sekalian, Pastor Ignatius Revo yang merupakan pastor pada Keuskupan Amboina, pada kesempatan diskusi panel itu memberikan sebuah perspektif tentang pentingnya peran pemuda dalam upaya bina damai dan pembangunan masyarakat. Beliau mengambil sebuah contoh sejarah dari gerakan pemuda tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kala itu, orang-orang muda bergerak dan bersinergi dalam semangat kebangsaan, dan mereka menghasilkan satu janji atau sumpah yang tetap menjadi sejarah hingga hari ini. Peristiwa itu menegaskan bahwa hari ini pun dan ke depan, generasi muda adalah elemen penting dalam menggerakkan kerja-kerja perdamaian, tetapi juga pembangunan masyarakat, bangsa, dan dunia global. Selanjutnya, para sahabat sekalian, Profesor Dr. Hasbullah Suta yang adalah mantan Rektor IAIN Ambon, melalui video atau secara online dari Jakarta, beliau menegaskan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk menghadirkan perdamaian. Dan beliau adalah eksponen Perjanjian Malino II, merupakan salah satu perjanjian yang turut mempercepat perdamaian di Maluku yang berlangsung di Malino, Makassar. Beliau menceritakan dan memberikan satu testimoni bahwa dalam kondisi konflik tahun 1959, keluarga beliau juga ditolong oleh keluarga Kristiani. Beliau menyebut tentang seorang ibu yang menolong istri dan anak beliau yang masih kecil. Ini sebuah testimoni yang memberikan sudut pandang lain, bahwa di tengah konflik masih ada kebaikan, masih ada hati nurani. Apapun agama, setiap orang terpanggil dan tergerak hati untuk menciptakan solidaritas kemanusiaan yang hakiki. Ya, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini dalam satu hening sejarah menang 26 tahun peristiwa kelam, kita tidak akan melupakan sejarah sekelam apapun peristiwa itu. Ya, saya juga adalah orang yang turut menyaksikan peristiwa konflik. Pada saat itu saya adalah seorang pemuda, seorang yang baru selesai atau dalam proses menyelesaikan studi pada Fakultas Teologi UKIM Ambon, dan turut bersama-sama mengupayakan damai di tanah Maluku. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, ayo, mari kita jadikan pengalaman-pengalaman itu untuk membenahi diri kita di hari ini dan di masa depan. Beberapa hari yang lalu juga terjadi bentrok di kota Ambon, di Tugu Trikora. Syukur kepada Tuhan bahwa peristiwa itu dapat segera diatasi karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk selalu membina perdamaian. Potensi provokasi dapat terjadi di mana-mana dengan cara dan motif apapun. Tetapi ketika ketahanan masyarakat semakin kuat, maka masyarakat Maluku akan tangguh dan tidak mudah terjebak dalam skenario-skenario ataupun dalam kondisi-kondisi rentan oleh siapapun. Itulah kebanggaan kita orang Maluku. Ada rasa beta rasa, ketong semua satu gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ayo teman-teman, saudara teristimewa, orang-orang muda, jadilah duta-duta damai, prakarsa, menciptakan suasana damai di tengah-tengah kehidupan negeri dan daerah tanah pusaka kita yang tercinta, Maluku. Mari menatap masa depan. Hari kemarin kita mendengar ribuan anak muda datang ke Universitas Patimura untuk mendengar informasi dari Direktur LPDP. Suatu peristiwa di mana ada semangat yang kuat dari generasi muda orang Maluku untuk maju melalui skema-skema beasiswa, di mana mereka akan meraih masa depan melalui pendidikan. Perang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Perang yang sejati saat ini adalah melawan segala bentuk diskriminasi, melawan segala bentuk ketidakadilan, dan berjuang bersama-sama. Sebagai orang Maluku, Islam maupun Kristen, kita harus berjuang bersama. Islam maju, Kristen maju, Hindu maju, Buddha maju, Konghucu maju. Kita maju bersama-sama. Untuk apa orang Kristen maju sendiri? Untuk apa orang Islam maju sendiri? Tidak. Ketong semua basudara. Ketong semua satu hati, membangun peradaban bersama di antara perbedaan kita. Kita bangga sebagai orang-orang Maluku, mewarisi nilai-nilai persaudaraan, pela gandong, ain, dan berbagai macam tradisi yang ada di Maluku, di Pulau Buru, di Kepulauan Aru, di Maluku Barat Daya, di Pulau Seram, Nusa Indah yang tercinta, dan seluruh belahan di bumi Maluku, bahkan Maluku Utara. Oleh karena itu, sahabatku yang terkasih, damai itu indah.
Di dalam kitab suci umat Kristiani dalam Injil dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membuat damai, sebab merekalah akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ayo, kita terus menciptakan damai. Damai bukan berarti sekali saja terjadi, tetapi suatu proses yang akan terus kita jaga. Karena selalu saja ada upaya untuk menciptakan konflik. Dan tentu saja damai yang sejati juga harus kita perjuangkan secara utuh. Membangun struktur-struktur ekonomi yang adil, menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, memberikan ruang yang setara bagi semua pihak, memperhatikan mereka yang terpinggirkan, dan memberikan prioritas bagi kelompok-kelompok yang rentan. Semua itu akan kita lakukan dalam satu perspektif damai yang utuh, damai yang komprehensif, di mana semua elemen dan sisi kehidupan, pendidikan, ekonomi, sosial, ekologi, lingkungan hidup yang terus kita bina, kita jaga, kita pelihara, itu juga bagian dari perspektif damai yang hakiki. Oleh karena itu, saudara dan sahabatku yang terkasih, selamat untuk kita di akhir pekan ini. Tetap semangat untuk membina dan merawat damai. Terus berusaha untuk menciptakan kehidupan yang penuh kasih, saling menopang, mengapresiasi perbedaan di antara kita, menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh siapapun, dan dengan rendah hati kita memberi diri untuk berkolaborasi, bersinergi, membangun masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih saudara dan sahabatku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.